Kita melempar jumroh, maka ini kita sudah sampai di area Masjidil Haram ya. Ini anggapnya yang lubang ini pintu-pintu masuknya nih. Jadi pintu masuk ke dalam masjid itu memiliki 120 pintu yang paling luas satu Masjidil Haram, 40.000 hektar luasnya Masjidil Haram ya. Di antara pintu itu ada nama-namanya, itu salah satunya ada di peran nama tuh ada pintu Imamul Aziz, kemudian pintu King Fahad, pintu King Abdullah, pintu Al-Hubra, dan pintu Al-Fat, pintu Babul Sofa atau Babul Marwah, ataupun disebutnya Babul Salam. Nah, disitulah pintu-pintu itu yang nanti kita masuk. Pintu-pintu utama itu tuh ada yang besar-besar, selebihnya seperti ini. Kemudian di sini kita akan melaksanakan tawaf ifadah, rukun haji yang keempat. Tawaf diartikan sebagai mengelilingi Ka'bah, dilaksanakan dalam putaran berapa kali? 7 kali. Siap 7 kali Bapak Ibu? Siap. Nah, siap? Siap. Oke, ya, insya Allah ya. Insya Allah kalau siap, oke saya lanjut. Tapi kalau ini nanti insya Allah di Mekah sama-sama, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu. Tawaf itu ada 5 macam. Pertama tawaf rukun, yaitu rukun haji dan rukun umroh. Yang kedua tawaf sunnah, yang ketiga tawaf qudum, yang keempat tawaf nazar, dan yang kelima tawaf wada. Nah, tawaf qudum itu adalah tawaf ketika jamaah memasuki ke Masjidil Haram atau ke kota Mekah sebagai pengganti daripada sholat tahiyat masjid. Kalau tawaf wada itu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah, maka laksanakan namanya tawaf wada. Makanya dahulu Rasulullah melaksanakan namanya haji wada. Allah. Haji wada itu sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar itu nangis karena mengetahui bahwa inilah haji terakhirnya Rasulullah. Disitulah kemudian Rasulullah berwasiat, turunlah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Itulah ayat yang menjadi ayat terakhir yang turun ya. Jadi ketika haji wada itu artinya apa? Rasulullah umurnya atau usianya tidak lama lagi. Nangislah para sahabat Nabi. Ya, itulah haji wada. Baik, para jamaah rahimakumullah, sebelum tawaf kita masuk dulu ke dalam masjid dengan membaca doanya. Baik, kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli Zunubi Waftahli wa Abwaba rahmatika. Maju satu langkah dari kaki kanan yuk. Oke, stop. Nah, duduk. Kemudian dilanjut dengan doa memandang Ka'bah. Mudah-mudahan dengan wasilah doa ini kita bisa memandang Ka'bah yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal. Oke, baik yuk. Pandang Ka'bahnya. Allahumma zid hadzal baita tasrifa walajima wa ta'rima wa nahabatan wa zid hadzal baita man sarufahu wa azzumahu wa barramahu mimman hajjahu amin kamarahu asrifah wa tajrima wa bira. Allahumma anta salam wa minka salam ala rabba wa la aitaita wa la jadalani wal ikram. Kita langsung masuk untuk memposisikan ada berapa meternya yang kita jadikan di sini akan ke depan bapak-bapak dan yuk. Nah, baik, kita boleh
sebelah kiri, hadapkan luruskan dengan Hajar Aswad, kemudian tidak boleh melewati ini. Dan seandainya Hajar Aswad kita tidak bisa melihatnya, maka patokan lurus satu lampu hijau di atas punten. Nah itu, jadi itu kita sudah lurus dengan ini Hajar Aswad. Sebelum tawaf, jamaah disunahkan untuk beristilam. Istilam itu apa? Mencium Hajar Aswad jika kondisinya memungkinkan. Jika dirasa tidak bisa, maka cukup kita berikan isyarat dengan mengangkat tangan kanan, diarahkan ke sana. Yuk mulai angkat tangan kanannya, tapi dengan syarat bahu sebelah kiri tidak boleh rubah, ya luruskan. Wajah boleh menghadap ke sana. Nah, Bismillahi. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Turunkan langsung tangannya. Itu cara yang pertama. Yang kedua, Bismillahi. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cium tangannya. Ya. Tapi juga jangan berlebihan, jangan kakisma ya. Itu nanti askar kegeeran ya, tahu-tahu sama ibu ya. Nah begitu. Oke baik. Setelah ini kita langsung tawaf sambil berzikir dalam putaran pertama. Yuk jalan. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala quwata illa billahi aliyil azim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma mimma nabika wa tasdiqa fi kitabika wa ma'ad bi ahdika wa riba'an bi sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimahumullah, kita sekarang sudah sampai di sudut Ka'bah yang dinamakan dengan Rukun Yamani ini. Ini Rukun Yamani. Jadi Ka'bah itu memiliki 4 sudut dan sudut itu dinamakan dengan rukun. Ini Rukun Yamani, dan di sana Rukun Aswadi, yang di pojok sana Rukun Iraqi, dan yang satu itu Rukun Syami. Setiap sudut itu menghadap ke negara yang tadi disebutkan. Ini ke negara Yaman, maka Yamani. Yang sana ke Syami atau ke kalau sekarang negara Syria ya. Syria. Damaskus. Nah, sana itu Irak, jadi Iraqi. Irak. Nah, ketika jamaah melintasi rukun ini, rukun Yamani, maka baca doanya dikhususkan membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya. Nah, bagi jamaah laki-laki tak disunahkan nih mengusap dinding rukun Yamani, diusap dinding rukunnya dengan syarat tidak boleh menginjak pondasi Ka'bah atau bahasanya Sajurwan. Sajurwan. Itu pun jika memungkinkan, jika fatal ataupun berkesakan, maka tidak perlu untuk menyentuhnya atau mengusapnya daripada membahayakan diri kita, karena kan hanya ini hukumnya sunnah aja, tidak mesti gitu ya, dan tidak membatalkan tawaf kita kalau enggak usapnya. Baik, sekarang kita langsung aja doa satu jalan sambil berjalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alna jannata ma'al abrar ya Ghafar ya Rabbal alamin. Kita istilam kembali. Bismillahi. Allahu Akbar. Oke, baik. Sekarang putaran yang kedua. Allahumma inni as'aluka al-afwa wa afiyah adaimata fid dini wa dunya wa akhirah wa fauza fil jannati wa najata minan nar. Allahumma inna hadzal baita baituka wa harama wal amnaka. Para jamaah rahimahumullah, di samping kita ini ada 3 buah hijau, dan ini dinamakan dengan area hijau Ismail. Hijau Ismail merupakan salah satu makom ijabah doa. Dahulu ini nyambung nih. Maka ketika sholat, bapak ibu tidak boleh memotong jalan di sini, ya. Maka batal sholatnya, tidak sah. Harus mengitari itu hijau Ismail. Dan
disunahkan kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat di dalam sini, yang mana fadilah keutamaannya sama aja kita sholat di dalam Ka'bah. Tapi memang agak sulit untuk masuk ke dalam hijir Ismail. Itu berapa? Di sini ada azkar 2 tuh. Nah, tapi jika ibu berniat ingin banget jangan sholat di situ, minta dulu izin sama Allah, ya Allah izinkan aku untuk dipermudah sholat di dalam hijir Ismail. Dengan sendirinya kita bisa masuk, walaupun di sini ada azkar penghalang atau penjaga. Insya Allah dengan kemudahan yang Allah berikan bisa doa dan bisa sholat mutlak 2 rakaat. Ya begitu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi, Allahu akbar. Nambah atau cukup putarannya? 2. Ini 2 cukup atau lagi nambah? Cukup. Ya. Oke, ya siap, siap. Di sana Pak. Oke, sama di sana 7 kali. Emang di sana kan nggak boleh nawar ibu ya? Itu yang boleh nawar, kita 2 kali, 2 kali. Iya. Requestnya gitu. Oke, baik. Nah ini pintu Ka'bah, posisinya di sini, ya. Jadi ada tangga buat masuk. Ini tengah-tengah ini namanya multajam nih. Makom ijabah doa juga sama. Ada sholat ini multajam. Maka harus kita punya hajat apapun doa di sini. Tapi hati-hati ketika mas suami berdoa umroh. Soalnya pas suaminya Pak kalau mau doa ketemu saja nyampaikan suaranya dari ibu aminin gitu. Takut khawatir minta apa nikah lagi. Sampai ibu diaminin. Alhamdulillah amin. Ya, masya Allah gitu. Nah, cepat bisa aja lah ya. Orang dulu begitu. Ya, setelah yang tawaf 7 kali putaran, maka jamaah disunahkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Di mana ini di sini? Di belakang Makom Ibrahim di sana. Ini Makom Ibrahim nih. Di sini dalamnya ada batu yang membentuk telapak kaki Nabi Ibrahim sewaktu Nabi Ibrahim meninggikan tembok Ka'bah. Jadi ini bukan kuburannya sebetulnya, makom aja. Kalau mungkin bahasa kita petilasan. Gitu ya. Maka diabadikan di sini ya sebagai sejarah yang agung dahulu. Jadi seperti di situ. Di lantai 1 penuh yang lagi tawaf bisa di lantai 2, lantai 3. Jadi gitu ya. Ketika tawaf ramanya di sini penuh padat, maka kita boleh sholat di lantai 2-nya ataupun lantai 3-nya begitu. Setelah sholat sunnah tawaf 2 rakaat, maka nanti jamaah disunahkan minum air jam. Ya, pada sini. Boleh minum apa Bapak Ibu? Wah, enggak. Tinggal. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau air minum, jadi caranya ialah waktu sholat ditutup. Ya, caranya ialah sambil berdiri dan menghadap ke Ka'bah. Ya baik, tadi ya kalau sholat itu pastinya kan kalau juga. Jadi ibu nanya itu bawa sebelah kanan, ibu itibah memang. Jadi ketika sholat saja, ketika sholat, sunnah sholat ditutup. Dan ketika mau ke ibu ditutup. Jadi yang terbuka hanya ketika sholat saja itibah namanya ya. Kita doa, kita jam-jam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan nafi'ah min kulli da'in wa shifaan kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdiri sambil sama. Terpenuh banjir dari jalan Subhan Sokron. Terpenuh berdiri. Zam boleh berdiri. Sebagian airnya nanti baru dimasukkan ke sebagian kepala atau ke semua sikuannya. Nah, mulai dandan langsung nanti bergerak menuju gedung sa'i atau mas'ah, tempat pelaksanaan sa'i, yaitu rukun haji yang kelima. Yuk sekarang kita ke sana.